Film dibuka dengan menunjukkan sebuah danau yang terletak di desa kuno, di mana danau itu sangat ramai dengan warga yang sedang menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Seorang pria kemudian menyelam ke danau untuk jaring kecebong, sedangkan anaknya menunggu di kapal. Namun, tiba-tiba pria itu diserang oleh makhluk misterius dan menghilang dari permukaan air. Para warga berpikir kalau pria itu sudah disantap oleh monster danau dan memutuskan mengundang seorang biksu bernama Sandy untuk melakukan ritual. Setelah melakukan beberapa ritual, biksu Sandy akhirnya berhasil menangkap ikan pari raksasa yang diduga menjadi monster danau selama ini. Tak lama kemudian, pemuda bernama Chen Xuanzang tiba sambil mengungkapkan kalau monster danau itu sebenarnya masih ada dan ikan pari besar itu bukan pelaku di balik terbunuhnya para warga. Namun, biksu Sandy menghasut para warga agar tidak mempercayai ucapan Chen. Dikarenakan Chen dianggap membawa berita hoak, ia pun diikat oleh para warga. Kini, warga yang menganggap kalau danaunya sudah aman kemudian geburan bareng. Sampai akhirnya, makhluk misterius muncul dari kejauhan. Meskipun Chen sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak peduli hingga akhirnya makhluk misterius itu mulai mendekat dan melahap beberapa warga. Situasi kemudian menjadi lebih buruk saat seorang bayi hampir jatuh ke danau. Chen pun tak tinggal diam. Ia berhasil lepas dari ikatan dan bergegas menyelamatkannya. Saat monster laut nyangkut di ujung jembatan, wanita bertubuh besar lalu lompat ke ujung lainnya sehingga si monster berhasil naik ke daratan. Monster danau itu pun kehabisan tenaga sampai akhirnya menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang pria berambut gondrong. Para warga lalu dengan sigap ingin menyerang pria tersebut, namun Chen menghentikan mereka dan menyiapkan ritual yang ia lihat menggunakan buku lagu anak-anak. Dan jangan ditanya lagi, tentunya usahanya itu gagal. Bersama dengan itu, seorang wanita bernama Bai yang merupakan ahli pengusir iblis tiba dan dengan cepat mengalahkan monster danau itu lalu menyegalnya di kantong ajaib. Chen kemudian membuktikan kalau dirinya juga pengusir iblis dengan menunjukkan buku ritualnya. Ternyata dalam buku itu berisi kalimat-kalimat yang bisa mengubah para iblis menjadi makhluk. Meskipun begitu, Bai tak mempercayai ucapan Chen dan malah menertawainya. Chen lalu kembali ke guru bimbingannya, yaitu Master Shihan. Chen kemudian menceritakan kegagalannya untuk meyakinkan Bai serta warga kalau ia adalah pengusir iblis. Namun, Master Han menenangkannya dengan menceritakan tentang monster danau yang dulu dikenal sebagai manusia baik hati. Akan tetapi, ia mulai dibenci orang-orang setelah dituduh melakukan penculikan dan kemudian dibunuh oleh penduduk desa. Jiwanya pun diliputi kemarahan sehingga merubahnya menjadi monster danau. Sementara itu, Chen merasa tak yakin kalau metode buku lagu anak-anak yang diajari masternya itu tak cukup efektif untuk memusnahkan iblis. Akan tetapi sang master lagi-lagi mengingatkan Chen kalau membunuh bukanlah penyelesaian terbaik untuk membasmi kejahatan. Di tempat lain, dua remaja menemukan restoran yang terletak di tengah hutan. Pelayan restoran itu pun muncul dengan ramah sambil menunjukkan menu andalan mereka, yaitu babi panggang.
Setelah menu lezat itu disajikan, pelayan restoran lalu memperkenalkan mereka dengan pemilik restoran yang merupakan pria berwajah glowing. Tapi saat pria itu membuka mulutnya, terlihat kalau ia bukanlah manusia melainkan siluman iblis. Dua remaja itu pun langsung lari ketakutan, namun itu semua sudah terlambat karena mereka melihat puluhan babi yang dipanggang berisi mayat-mayat manusia. Tak lama kemudian, Chen tiba di restoran itu dan melihat banyak pengunjung yang sedang menikmati makanannya. Tapi karena Chen adalah pembasmi iblis, jadi ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan mendapati banyak mayat di restoran tersebut. Chen lalu menyerang si pelayan, namun pelayan itu segera berubah menjadi iblis kuat dan menyerang balik Chen. Bersama dengan itu, Bai muncul dan melawan para iblis pelayan dengan sangat mudah. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, tapi Bai mampu mengalahkan mereka menggunakan gelang ajaibnya. Setelah itu, Bai juga melawan pemilik restoran yang kemampuannya sama kuatnya. Sampai pemilik restoran itu kembali ke bentuk aslinya, yaitu siluman babi. Ia lalu memindahkan roh iblis ke tubuh Chen sebelum akhirnya ia alihkan ke kantong ajaib. Akan tetapi kekuatan iblis itu terlalu kuat sehingga bisa meruntuhkan restoran. Chen dan Bai pun langsung pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Chen kembali menemui masternya untuk menanyai tentang siluman babi yang memiliki kekuatan luar biasa. Sang master pun mulai bercerita kalau dulu siluman babi itu merupakan pria biasa bernama Gong. Meskipun berpenampilan jelek, tapi ia berhasil menikahi gadis pujaannya. Sampai akhirnya, istrinya itu berselingkuh dengan pria yang lebih tampan. Karena marah, Gong pun membunuh pria itu menggunakan garpu andalannya. Alhasil, Gong yang dipenuhi kebencian akhirnya menjelma menjadi siluman babi hutan dan bersumpah untuk membunuh siapapun yang memasuki wilayahnya. Mendengar cerita itu, Chen lalu meminta masternya agar membantunya mengalahkan siluman babi. Namun sang master menolak dan malah menyuruh Chen agar mencari bantuan orang lain. Si master kemudian menyarankan Chen agar meminta bantuan pada Wukong yang telah bertapa di bawah gunung Five Finger selama 500 tahun. Hal itu karena Wukong mendapat hukuman dari Buddha Agung karena sudah menantang aturan surga. Tapi sebelum pergi, sang master memperingatkan Chen agar tidak membuat Wukong marah. Tak lupa, Chen juga dibekali buku lagu anak-anaknya seperti biasanya. Saat Chen memulai perjalanannya, ia tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah jebakan. Di saat itulah, sekelompok orang tiba dengan membawa beberapa tawanan di dalam keretanya. Mereka ini ditugaskan untuk memburu para iblis serta membunuh siapapun yang menentang mereka. Saat Chen sedang diinterogasi oleh mereka, Bai tiba-tiba muncul dan mengaku kalau ia dan Chen merupakan sepasang kekasih yang sedang ribut. Hal ini dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan Chen dari para komplotan. Sandiwara keduanya terus berlanjut, di mana Bai mengakui ingin menikahi Chen, namun terus ditolak oleh Chen. Karena itu, Bai lalu mengunci Chen ke dalam kereta, namun tanpa diduga siluman babi atau Gong muncul menyerang mereka. Untungnya, pendekar hebat muncul yang kekuatannya mampu membuat Gong lari ketakutan.
Selain si pendekar yang disebut Beast Knight, ada juga pemburu iblis lain yang muncul, yaitu Void Knight dan The Sword Knight. Bai lalu membujuk Chen agar bergabung dengannya serta ketiga pemburu iblis itu. Namun Chen menolak dan memilih melanjutkan perjalanannya sendirian. Karena hal itu pun, Bai jadi kesal dan merobek buku milik Chen. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Chen akhirnya sampai di Gunung Five Finger. Ia lalu mendaki ke tebing berbahaya hingga mencapai puncak dan melihat bunga teratai yang menakjubkan. Di sini ada satu bunga yang menonjol dari yang lain, jadi Chen pun berpikir kalau itu menjadi tempat di mana Wukong berada. Dan ternyata benar saja, Chen menemukan Wukong yang kelihatannya ramah serta tak pemarah. Bahkan ia juga menawarkan sebuah jimat yang dilengkapi mantra suci untuk mengalahkan siluman babi. Meskipun begitu, Chen tetap waspada dengan Wukong dan menyadari kalau jimat itu hanya tipuan untuk melindungi Wukong dari kekuatan Buddha Agung. Dan benar saja, sifat pemarah Wukong kembali muncul dan mencoba untuk melarikan diri dari goa penjara itu. Chen lalu menyarankan Wukong agar membantunya mengalahkan siluman babi. Dengan begitu, Wukong sudah terhitung melakukan kebaikan yang mungkin bisa mengeluarkannya dari gua penjara ini. Awalnya, Wukong menolak, tapi setelah Chen memberinya pisang, Wukong akhirnya mengungkapkan kalau siluman babi itu tertarik dengan wanita yang menari di bawah cahaya bulan. Bersama dengan itu, Bai yang ternyata dari tadi mengikuti Chen tiba-tiba muncul. Alhasil, mereka pun berencana membuat Bai menari agar menarik perhatian Gong. Dan karena Bai tak tahu cara menari, Wukong pun turun tangan untuk mengajarinya. Singkat cerita, di suatu malam, Bai menari di bawah rembulan, sedangkan Chen memainkan musiknya. Sampai akhirnya muncullah siluman babi. Untungnya, Wukong jago sulap, jadi ia mengubah Gong menjadi babi kecil dan dimasukkan ke kantong ajaib Bai. Setelah misi mereka berhasil, Bai nembak Chen dengan memberinya cincin. Namun Chen menolaknya karena ia berdedikasikan ingin menjadi biksu. Bahkan, ia juga nekat ingin menghancurkan jarinya agar cincin Bai bisa terlepas. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh Bai. Mereka kemudian memutuskan pergi terpisah. Namun sebelum itu, Wukong meminta Chen untuk menyingkirkan bunga teratai yang menutupi goa. Dengan begitu, Wukong bisa melihat terangnya bulan. Akan tetapi setelah Chen menuruti keinginan Wukong, bunga-bunga yang di situ terbakar dan Wukong terlepas dari gua penjara. Ternyata, bunga-bunga teratai itu sengaja dipasang untuk menyegel agar Wukong tidak kabur. Tepat setelah itu, Wukong menunjukkan wujud aslinya yang merupakan kerak sakti. Wukong juga mencoba memburu Chen dan mencabut paksa rambut Chen hingga botak. Sampai akhirnya muncullah 3 pendekar pembasmi iblis yang sebelumnya Chen temui. Awalnya, ketiganya meremehkan Wukong karena badannya besar. Namun tanpa disangka, Wukong dengan mudahnya melakukan serangan pada Beast Knight dan bahkan memakannya. Tak tinggal diam, Void Knight pun terbang lalu melompat dengan tujuan untuk menggeprek Wukong menggunakan kakinya. Tapi tubuh Wukong terlalu keras sehingga membuat kaki Void Knight bolong. Kini, giliran Sword Knight menunjukkan kemampuannya melawan Wukong.
Setelah mengalahkan ketiga pendekar, Wukong kembali melanjutkan amarahnya ke Chen dan siap menghabisinya. Akan tetapi, Bai tiba-tiba muncul dari belakang Chen dan dengan berani menendang Wukong. Namun, Wukong tak ragu-ragu memberi Bai pukulan mematikan yang akhirnya merenggut nyawanya. Karena kematian Bai, Chen pun marah besar. Ia lalu melihat buku lagu anak-anak miliknya yang sudah diperbaiki oleh Bai dan membacanya dengan seksama. Karena doanya itu, patung Buddha secara ajaib bangkit dari tanah. Wukong yang melihat itu pun segera memanjat patung itu dan melayangkan pukulan sehingga menghancurkan patung Buddha. Kelakuan Wukong yang dengan tidak hormat menghancurkan patung Buddha ini sudah di luar nalar dan membuat Buddha Agung tak bisa mentolerir lagi. Oleh karena itu, Buddha Agung turun dari surga dan melepaskan kekuatan tangannya ke Wukong. Meskipun berusaha sekuat mungkin, kekuatan Wukong ini tak ada tandingannya dari kekuatan Buddha Agung. Wukong lalu berubah bentuk menjadi kera raksasa, tetapi tetap saja ia tak mampu melawan dan berakhir digeprek oleh Buddha Agung. Chen lalu berpindah ke tempat yang tenang di mana Wukong terlihat bingung. Chen kemudian muncul membuat Wukong sedikit tenang. Setelah apa yang terjadi, Wukong pun memohon ampun dan berjanji akan menjadi murid Chen. Tak hanya itu, Chen juga memberinya hadiah berupa sebuah cincin dari Bai yang secara ajaib berubah menjadi mahkota saat dipasangkan kepala Wukong, yang memiliki simbol keanggunan dan kebangsawanan. Di sisi lain, Master Han tahu tentang potensi Chen dan mempercayakan misi penting untuk melakukan perjalanan ke barat dan ambil kitab suci, di mana kitab suci ini akan meringankan penderitaan manusia. Dikarenakan selama perjalanan pasti ada saja rintangannya, jadi Chen berangkat dengan ketiga murid setianya, yaitu Wukong, siluman ikan, dan Gong, si siluman babi. Mereka pun memulai perjalanannya untuk mendapatkan kitab suci, dan film pun bersambung. Cerita dimulai dengan seorang biksu bernama Tang. Biksu Tang tiba di tempat tujuannya yaitu India dan menjadi raksasa. Di tempat itu para penduduk sangat menghormati Tang dan tidak lama guru dari biksu Tang muncul. Kemudian guru biksu Tang memberikan sebuah cincin sakti sebagai hadiah atas perjuangan biksu Tang pergi ke India. Dengan memakai cincin tersebut, biksu Tang resmi menjadi dewa. Namun semua kejadian yang dialami biksu Tang ternyata hanyalah mimpi. Setelah terbangun dari mimpi, biksu Tang kembali ke kenyataannya di mana ia bekerja di sebuah kelompok sirkus. Melihat adanya penonton yang tertarik dengan pertunjukannya, biksu Tang memulai pertunjukan dengan mengenalkan salah satu muridnya yang merupakan sosok siluman babi bernama Zhu Beiji. Bukannya membuat pertunjukan, Zhu Beiji malah sange terhadap penonton di depannya. Setelah pertunjukan pertama gagal, biksu Tang mengenalkan murid lainnya yaitu siluman ikan bernama Sa Wujing. Namun, muka Wujing yang begitu mengemaskan membuat penonton takut. Dan karena keributan yang terjadi, penonton semakin banyak berkumpul. Sampai akhirnya biksu Tang mengeluarkan kartu trufnya dengan memperkenalkan murid andalannya yaitu siluman kera bernama Sun Wukong. Namun biksu Tang yang berharap Wukong mampu menghibur malah asik turu. Karena hal itu, para penonton semakin marah. Biksu Tang segera minta Wukong untuk membuat pertunjukan dan saat Wukong terbangun, ia segera menyuruh Zhu Beiji untuk memukulnya. Namun Zhu Beiji menolak karena ia takut akan dibalas Wukong. Kemudian Wukong meminta Wujing memukulnya dan setelah Wujing memberi bogeman, kepala Wukong hancur namun tepat tumbuh kembali. Setelah kejadian itu, semua penonton hanya bisa terdiam melihat pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan usai, biksu Tang memerintahkan semua muridnya untuk berhenti. Tiba-tiba penyakit Zhu Beiji kambuh saat melihat salah satu penonton yang begitu cantik.
Zhu Beiji mulai sange dan menyergap penonton tersebut. Sedang Biksu Tang segera memerintahkan Wukong untuk menghentikan Zhu Beiji. Wukong berhasil menghentikan Zhu Beiji, namun tindakan Wukong yang berlebihan membuat penonton panik. Setelah kekacauan berakhir, Biksu Tang memanggil Wukong kera barbar dan memerintahkan Wukong untuk berhenti. Namun Wukong tidak terima dipanggil kera barbar. Sedang Biksu Tang terus memanggil Wukong kera barbar yang membuat Wukong mulai emosi. Bukannya berhenti, Biksu Tang malah mengajak semua penonton untuk memanggilnya kera barbar. Sabarnya saat semua penonton memanggil Wukong dengan sebutan kera barbar, Wukong tak bisa menahan amarahnya dan segera menyerang Biksu Tang. Tetapi dengan sebuah nyanyian, Biksu Tang mampu meredam amarah Wukong. Sedangkan Wukong yang mendengar nyanyian dari Biksu langsung joget pargoy. Wukong terbawa suasana hingga ia tanpa sadar memporak-poranda nyanyian sekitar. Setelah amarah Wukong usai, semua penonton mulai takut dengan Wukong. Akhirnya dengan rasa bersalah, Biksu Tang dan muridnya melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah goa. Di dalam goa, Biksu Tang mulai menghukum Wukong karena perbuatannya. Biksu Tang menghukum Wukong bukan hanya membuat kekacauan, melainkan mencoba membunuh Biksu Tang. Dan karena Wukong mencoba membunuhnya, Biksu Tang menantang Wukong dengan memasukkan kepala Biksu Tang ke mulut Wukong, sedangkan Zhu Beiji yang melihat hal ini ingin melihat Wukong membunuh Biksu Tang, namun Wukong tidak berani melakukan hal tersebut. Setelah menghukum Wukong, Biksu Tang menceritakan bahwa ia mempunyai telapak Buddha yang bisa dengan mudah mengalahkan para muridnya. Tetapi Biksu Tang menolak menggunakannya karena ia ingin semua muridnya belajar ajaran Buddha. Di malam harinya saat Wukong tertidur, ia bermimpi saat ia pertama kali menerima telapak Buddha dan dihukum di Gunung Myoboku. Di saat yang sama, Guru Tang yang sedang tertidur tiba-tiba mepet ke Wukong, kemudian mengelus dan mencium Wukong. Sontak Wukong merinding setelah mengetahui apa yang terjadi. Di keesokan paginya, Wu Jing yang sedang membuat sarapan kehabisan air, dan karena hal itu para muridnya pedean untuk mengambil air. Sabarnya Biksu Tang sendiri yang pergi mencari. Di tengah ilang-ilang mencari sumber air, Biksu Tang melihat sebuah rumah dan berharap bisa mendapatkan air dari rumah tersebut. Dan saat rumah pintu terbuka, Biksu Tang disambut dengan cewek-cewek micet yang menawarkan sarapan gratis di rumahnya. Karena tidak ingin membuang kesempatan, Biksu Tang segera mengajak semua muridnya untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, setelah mereka masuk ke dalam rumah, Wukong sudah menyadari bahwa para gadis-gadis ini merupakan siluman laba-laba, sedang Biksu Tang menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok pembasmi siluman, namun ia tidak menyadari bahwa wanita yang berada di depannya merupakan siluman. Tiba-tiba Wukong menghampiri gadis yang berada di depan Biksu Tang guna membongkar jati diri gadis tersebut. Wukong sengaja memprovokasi dengan mengatakan bahwa gadis itu bajingan. Namun malah Wu Jing yang memukul Wukong karena ia berpikir bahwa Wukong telah mengatainya. Pada akhirnya Biksu Tang turun tangan untuk melerai kedua muridnya. Kemudian Biksu Tang menghukum muridnya untuk berbalik arah. Di saat itulah para gadis menunjukkan sosoknya untuk menangkap Biksu Tang. Wukong yang melihat hal ini segera menolong Biksu Tang, sedang Wu Jing memanggil senjata terbangnya untuk bersiap melawan. Tiba-tiba rumah mulai runtuh yang membuat mereka semua masuk ke dalam sarang siluman laba-laba. Di tempat tersebut, Ratu Siluman Laba-laba pun muncul. Namun, di depan Wukong, Ratu Siluman tidak berarti apapun. Ketika Wukong ingin membunuh siluman tersebut, Biksu Tang segera menghentikannya karena ia ingin menceramai siluman untuk menjadi lebih baik. Sesaat sebelum Biksu Tang menceramah, Wukong langsung membunuh 100 siluman hingga menjadi debu.
Akibat dari perbuatannya, Bisu Tang kembali marah terhadap Wukong. Setelah Ratu Siluman dikalahkan, Wu Jing semakin tampan setelah menerima racun dari siluman laba-laba. Sedang Bisu Tang sedang membuat patung dan memikirkan seorang wanita bernama Duan. Namun Wukong mulai emosi dengan sikap gurunya karena Bisu Tang selalu berbuat seenaknya, ditambah setiap malam saat Wukong tertidur, Bisu Tang selalu merembet kepadanya untuk mengelus Wukong yang membuat Wukong merinding. Wukong sudah tidak sabar ingin menyiksa dan membunuh Bisu Tang, dan saat mengatakan hal itu, Wukong tidak sadar bahwa Bisu Tang sudah berada di dekatnya. Dan saat Wukong sadar bahwa Bisu sudah berada di dekatnya, Bisu Tang berpura-pura tidak mendengar dengan suara serak karena terus mengumali Wukong. Kemudian Bisu Tang pergi menyendiri untuk curhat kepada Buddha mengenai ketiga muridnya yang sulit diatur, ditambah dengan Wukong yang ingin membunuhnya. Bisu Tang berharap bahwa ia bisa mempelajari telapak Buddha dengan kentut pun tak apa. Seketika Bisu Tang mendengar suara kentut yang ternyata berasal dari Zhu Beiji. Melihat hal itu, Bisu Tang memerintahkan Zhu Beiji untuk merahasiakannya. Namun saat Bisu Tang kembali, ia melihat Wukong yang sudah siap menyerang. Wukong sudah mengetahui bahwa Bisu Tang tidak menggunakan telapak Buddha dari Zhu Beiji. Sebelum Wukong menyerang, Bisu Tang segera bernyanyi. Awalnya, nyanyian tersebut efektif, namun karena suara Bisu Tang habis, ia segera melarikan diri dari Wukong. Saat Bisu Tang terus berlari, ia terjatuh di dalam jurang, namun dengan keberuntungannya, Bisu Tang menyangsang di pohon. Saat Wukong mendekat, Bisu Tang berpura-pura mengeluarkan jurus telapak Buddha, dan dengan keberuntungannya, awan yang tadinya mendung mulai cerah yang membuat Wukong mengira bahwa Bisu Tang mampu mengeluarkan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong memutuskan kabur untuk menemui Zhu Beiji karena berbohong kepadanya. Setelah puas menghajar Zhu Beiji, Bisu Tang beserta muridnya melanjutkan perjalanan. Sedang Zhu Beiji dihukum oleh Wu Jing yang telah berubah menjadi ikan akibat racun. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka tiba di India. Kedatangan mereka disambut oleh seorang menteri yang sudah mengetahui bahwa Bisu Tang adalah pembasmi iblis. Kemudian Bisu Tang beserta muridnya ke istana. Sebelum Bisu Tang masuk, ia diberitahukan bahwa Raja India telah merubah sifatnya menjadi kekanak-kanakan setelah ia meminum pil peramajaan. Oleh karena itu, menteri menyarankan agar Bisu Tang menjadi seorang penyilat atau pesilat agar Bisu Tang mudah mendapatkan hati raja. Setelah Bisu Tang dan muridnya masuk, mereka disambut dengan sifat raja yang konyol. Kemudian raja tersebut meminta agar Bisu Tang mempertunjukkan aslinya saat membasmi siluman. Namun Bisu Tang bingung karena ia tidak mempunyai jurus untuk dipertunjukkan. Karena penolakan Bisu Tang, sang raja ngambek dan minta Bisu Tang untuk dipenggal. Awalnya Bisu Tang mengira hanya bercanda, namun saat Bisu Tang melihat golok di depannya, Bisu Tang berubah pikiran dan bersedia melakukan pertunjukan. Kemudian Bisu Tang, Wukong, dan Zhu Beiji masuk ke dalam ruangan, sedang Wu Jing menunggu di luar karena tidak muat. Di dalam ruangan, Bisu Tang meminta ide kepada Wukong, sedang Wukong punya ide untuk menempelkan jimat kepatuhan. Dengan begitu, Bisu Tang bisa mengikuti gerakannya saat menggunakan jurus. Namun mengingat kecocokan Wukong, Bisu Tang membayangkan dia akan joget erotis sampai akhirnya Bisu Tang menolak tawaran Wukong. Namun, Wukong memaksa menempelkan jimat kepatuhan kepada Bisu Tang untuk memulai pertunjukan. Semua orang langsung tertuju ke Bisu Tang termasuk sang raja. Namun tiba-tiba Wukong melakukan tarian yang membuat Bisu Tang menyuruhnya berhenti. Namun sang raja mintakan Bisu Tang melanjutkan pertunjukan. Di tengah Bisu Tang melakukan pertunjukan, Zhu Beiji mengganggu Wukong yang membuat Wukong menamparnya. Sedang Bisu Tang yang mengikuti Wukong ikut menampar, namun ditampar Bisu Tang adalah sang raja. Seketika sang raja mulai nangis dan Bisu Tang beserta muridnya dibawa keluar istana. Sang menteri memerintahkan Bisu Tang untuk tidak kembali ke India karena reputasinya sudah buruk, sedang Bisu Tang langsung menyalahkan Wukong karena perbuatannya. Wukong yang mendengar hal ini menjelaskan bahwa ia sengaja agar Bisu Tang merasakan apa yang Wukong rasakan dihina. Wukong selalu dipermalukan untuk joget pargoi di depan umum, ditambah perlakuan kasar Bisu Tang terhadapnya. Awalnya Bisu Tang marah dan hendak mengajar Wukong, namun Wukong sudah siap bahkan dibunuh.
Wukong hanya berpesan jika ia mati, ia berharap Bisu Tang memperlakukan murid yang lain agar lebih baik. Mendengar hal ini, seketika Bisu Tang sadar. Sebagai bentuk permintaan maaf, Bisu Tang menampar dirinya sendiri. Setelah mereka berdua berbaikan, Bisu dan komplotannya maksa kembali masuk ke istana guna memperbaiki hubungannya dengan raja. Dengan sedikit bujukan, mereka berhasil masuk istana dan menjelaskan bahwa semua kejadian tersebut merupakan ulah muridnya. Kemudian Wukong dengan cepat pergi ke depan raja dan menyuruh sang raja untuk memukulnya. Karena raja enggan memukulnya, Wukong mulai menampar sang raja dan akhirnya aksi saling goplok-goplokan pun dimulai. Sang raja yang terus dikaplok akhirnya marah dan menampakkan wujud asli sang raja yang merupakan seorang siluman api. Pertarungan pun terjadi antara Wukong dengan siluman api. Di sisi lain, suara teriakan minta tolong berasal dari bawah tanah yang ternyata adalah sang raja yang disandra. Sebelum membunuh siluman api, Bisu Tang minta untuk menyerahkan siluman tersebut kepadanya. Dengan sebuah kain, Bisu Tang merubah siluman api menjadi boneka dan menyerahkannya ke menteri. Dan setelah raja yang asli kembali, Bisu Tang diberi hadiah berupa 3.000 emak-emak kepada Bisu Tang, namun Bisu Tang menolak. Sampai suatu ketika, sang raja melihat wanita cantik di antara emak-emak, dan sang raja kembali membujuk Bisu Tang untuk membawa wanita tersebut yang bernama Felicity. Namun Bisu Tang kembali menolak sampai akhirnya Felicity melakukan tarian dan dilihat oleh sang biksu. Hal ini membuat Bisu teringat dengan Duan yang merupakan cinta pertamanya. Namun sebagai seorang biksu, Bisu Tang tetap pada jalan ninjanya untuk tidak membawa wanita. Setelah meninggalkan istana, Bisu Tang terus terngiang-ngiang tentang Duan, dan di keesokan paginya, Bisu Tang akhirnya memutuskan membawa Felicity. Setelah Felicity bergabung, perhatian Bisu Tang selalu tertuju pada Felicity yang membuat Wukong cemburu. Suatu ketika saat Bisu Tang dan Wukong sedang pipis, Wukong mencurigai Felicity adalah siluman. Namun Wukong masih belum mempunyai bukti. Sedang Bisu Tang yang mendengar hal ini langsung marah karena Wukong menuduh tanpa bukti. Wukong terus berupaya untuk membuktikan bahwa Felicity adalah siluman dengan menyuruh Felicity untuk bercermin di cermin ajaib. Cermin itu mampu menunjukkan wujud asli seseorang. Namun saat Felicity bercermin, cermin itu hanya menunjukkan bahwa Felicity memang benar manusia biasa. Wukong yang masih tidak percaya terus memaksa Felicity untuk membawa ke kampung halaman Felicity. Setibanya di sana, Wukong disambut dengan ramah. Namun tiba-tiba Wukong ngamuk karena ia masih menduga bahwa Felicity merupakan siluman. Sedang Bisu Tang beserta muridnya mencoba menghentikan Wukong. Namun Wukong tetap pada pendiriannya. Karena kejadian itu, Bisu Tang lebih percaya Felicity ketimbang Wukong. Dan karena sudah tidak tahan dengan Wukong, akhirnya Bisu Tang mengeluarkan unek-uneknya, di mana wanita yang dicintai Bisu Tang dibunuh oleh Wukong, termasuk Duan. Bisu Tang masih teringat jelas saat Wukong membunuh Duan, dan selama ini Bisu Tang harus tersiksa dengan tingkah Wukong. Setelah mendengar hal itu, Wukong juga mengungkapkan unek-uneknya yang selalu dijadikan kacung untuk membunuh siluman di perjalanan. Dan dengan hal tersebut, Wukong menganggap bahwa hutangnya selama ini telah lunas dan memutuskan hubungan guru dan murid dengan Bisu Tang. Kemudian Wukong pergi meninggalkan desa dengan penuh amarah. Beberapa saat kemudian, setelah merawat luka para warga, Bisu Tang dan Felicity pergi ke sebuah bukit.
Di sana Bisutang mulai mendongeng mengenai Duan. Dulu Bisutang dan Duan merupakan partner dalam berburu siluman. Lambat laun Bisutang mulai jatuh cinta kepada Duan, namun Bisutang tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sampai suatu ketika Wukong membunuh Duan. Semenjak saat itulah ia takut untuk jatuh cinta dan kembali mengecewakannya. Sementara itu Wukong mulai mengamuk desa. Tak lama Wu Jing dan Zhu Beiji muncul untuk mengingatkan mengenai Wukong yang telah membantai semua penduduk desa. Beberapa saat kemudian Bisutang baru tiba sudah melihat para warga yang telah dibantai Wukong. Sedang Wukong duduk dengan santuy dan menjelaskan bahwa tinggal satu siluman yang harus dibunuh, maka tugasnya selesai. Mendengar hal itu, Bisutang mencoba melindungi Felicity dengan menyanyikan lagu untuk Wukong. Namun Wukong dengan cepat menghungkam mulut Bisutang. Wukong sudah menyadari bahwa Bisutang tidak mampu menggunakan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong segera mengajar Bisutang. Melihat hal itu, Felicity mohon kepada Wukong untuk melepaskan Bisutang. Sedang Wukong yang melihat Felicity segera menyerangnya. Tiba-tiba Bisutang melindungi Felicity dengan menahan serangan Wukong. Namun Wukong tidak peduli dan terus mengamuk sampai akhirnya Felicity mengakui bahwa ia adalah siluman tengkorak yang menyamar. Ia membuat desa palsu untuk menarik hati Bisutang. Sebelum ia tewas, Felicity dan kekasihnya terjebak di gunung dan dikejar para bandit. Namun kasihnya lebih milih meninggalkannya, sedang Felicity harus digangbeng dan akhirnya tewas di tengah gunung. Felicity melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan cinta yang tulus. Tak berduga, Wukong tiba-tiba berubah ke wujud aslinya menjadi kera raksasa. Setelah berubah, Wukong langsung memakan Bisutang bulat-bulat. Dan tak lama siluman api dan menteri pun muncul. Rupa-rupanya semua kejadian sudah direncanakan oleh menteri agar membuat hubungan Wukong dan Bisutang hancur, sehingga menteri bisa menjadikan Wukong sebagai anak buahnya. Akhirnya menteri juga menunjukkan sosok aslinya yang merupakan siluman Ponik. Namun setelah menteri berubah, Wukong memuntahkan Bisutang dan ternyata Bisutang sudah mengetahui rencana siluman Ponik. Dengan memanfaatkan kepolosan Felicity, siluman Ponik membuat rencana agar Bisutang tertarik kepada Felicity. Sebagai rencana balasan, Bisutang sengaja tertarik dengan Felicity dan menyuruh Wukong untuk bersendiwara melawannya. Dan setelah siluman Ponik berhasil dikalahkan, ia akan membantu Felicity untuk bereinkarnasi. Dan setelah rencana siluman Ponik terbongkar, pertarungan pun akhirnya pecah, diawali dengan serangan siluman api. Sebelum pertarungan, Wukong minta Bisutang untuk bersembunyi di daun telinganya. Akhirnya pertarungan kembali berlanjut antara Wukong dengan siluman Ponik. Bisutang membangkitkan kemampuan aslinya dengan membangkitkan tangan Buddha raksasa. Dan dengan kuatannya, Bisutang dengan mudah menghancurkan ketiga patung Buddha tersebut. Setelah siluman Ponik dikalahkan, tiba-tiba suara Buddha muncul. Rupa-rupanya siluman Ponik merupakan pengikut Buddha. Dan siluman Ponik diminta kembali untuk menerima hukuman dari Buddha karena membuat kacauan di dunia manusia. Setelah pertarungan panjang, Bisutang menghampiri Felicity yang sekarat. Sebelum kematiannya, Felicity mengungkapkan bahwa ia mencintai Bisutang dan ingin Bisutang terus mengingatnya. Tak lama, Felicity pun tewas, sedang Bisutang dan para muridnya melanjutkan perjalanan ke barat, dan film pun berakhir.